Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma min dhulumatil wahmi wa akrimna bi dhulil fahmi wa fa'alina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlakana bil hilmi wa hasil lana abwaaba fadli wa anjur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Halaman 25. Bacaan paling atas. Dari atas. Ya, halaman 25 bait kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, inni ajidu fil alwahi ummatan yusharuna yawmal qiyamati ala salasi sulalin. Sulatun yadkhuluna jannata bila hisab, wa sulatun yuhasabuna hisaban yasira, wa sulatun yumahasuna thumma yadkhuluna jannata faj'alhum ummati. Qala ummatu Ahmad. Qala Musa ya Rabbi hadal khairat Ahmadin Ahmada wa ummatihi faj'alni min ummatihi. Qala Allah ya Musa istafaituka ala nasi risalati bi kalami ma'atituka wa kun minasyakirin. Wa inni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ashabihi ma taquluna fi hadhihi ayati ma kunta bituri inadaina faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Faqala amma Allah Musa alaihi salam qala Rabbi halakta khalqan amrama alayka inni istawaitani ala al-bashar wa kalamtani bi turi Sinaa. Qala Musa amma alimta anna Muhammadan akrama alayya min jami'i khalqi wa inni nadartu fi kulli ibadi fal ajid qalban ashadda tawaddu'an min qalbika wa lidzalika istafaituka ala nasi risalati wa bi kalami famut at-tauhidi wa ala hubbi Muhammadin. Qala Musa ya Rabbi bil umami akramu alayka ya ummati walata alaihim al-ghamama walata alaihim al-manna wa salwa. Qala Allah ta'ala ya Musa alimta anna fadla ummati Muhammadin ala sa'il umami wa fadli al-jami'i khalqi. Qala Musa ya Rabbi afarahum qala tarahum walakin ahbabta la tasma'a kalamahum fa'altu wala fa ini uhibbu dzalika. Ya, pembahasan masih bahas lanjutan sebelumnya tentang ya dialog Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala ya tentang sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampainya ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Musa berkata lagi, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku dapati di dalam lauhil mahfuz dalam tulisan ada satu umat yuhsyaruna yaumal qiyamati ala salasi sulalin, yang mana nanti mereka dikumpulkan di mahsyar terbagi 3 kelompok. Yuhsyaruna yaumal qiyamati ala salasi sulalin, ya, di mana mereka umat tersebut dikumpulkan di mahsyar pada hari kiamat dalam terbagi dalam 3 kelompok. Jadi Nabi Musa melihat ya di lauhil mahfuz ada umat di akhir zaman ya dikumpulkan 3 kelompok. Sulatun ya atau sulatin boleh saja. Ya, sulatin yadkhulul jannata bi hisab. Sepertiga pertama kan 3 kelompok ya, 3 ya A B C. Kelompok pertama, kedua, ketiga. Nah, sulatun yadkhulul jannata bi
dilakukan hisab. Seperti yang pertama, mereka masuk surga tanpa hisab. Apa mana hisab? Hisab pertanyaan. Pertanyaan nanti kita semuanya bakal dihisab. Ditanya sama Allah Ta'ala, ya tentang apa? Tentang amal kita, perbuatan kita, baik muslim atau kafir, ya akan mengalaminya. Ditanya, ya perbuatan kita semenjak kita balik. Kalau anggap kita balik umur 15 tahun, 15 ke bawah, ya belum ada hisab. Maka orang kalau belum balik bermaksiat nggak ada dosa. Karena malaikat mungkawan nakir belum bertugas. Begitu seorang balik, maka malaikat mungkawan apa namanya? Raqib atid. Ya, raqib atid. Raqib atid belum bertugas. Jika seorang sudah balik, maka raqib atid bertugas. Mencatat kebaikan seorang, mencatat ya kemaksiatan, kejahatan seseorang. Nah, ini nanti kita akan dimintakan tanggung jawab sama Allah terhadap kita punya perbuatan, terhadap kita punya perkataan. Ada rekam jejak digital kan jadi digital kan ya. Nah, dari kapan? Ya dari awal sampai akhir, dari kita balik sampai kita meninggal dunia dihisab. Nah, termasuk hisab semuanya, hisab nikmat ya, dihisab, termasuk hisab harta. Nah, hisab harta orang ya, orang kaya sebagaimana kita nanti akan bahas ada di sini. Orang kaya masuk surganya belakangan. Dia kaya, duitnya banyak, bertakwa, ya kaya yang bertakwa, ya itu masuk surganya beda sama orang miskin yang bertakwa. Dia miskin bertakwa, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, masuk surga duluan. Orang miskin yang udah duluan selama 500 tahun, di surga udah 500 tahun, baru orang kaya yang takwa baru masuk surga. Lama nggak kira-kira? Lama. Yang miskin udah berapa ronde tuh mau bisa jadi, ya, udah ngapain kira-kira, udah bermacam-macam, ya dia punya kenikmatan, ya orang kaya yang takwa baru apa? Baru masuk ke surga. Lama di mana? Lama dihisab harta. Maka sekarang Anda menyentai, itu menjadi orang kaya apa orang miskin? Kaya. Hah? Ya, benar ya. Kaya bertakwa. Nah, ya siap-siap kalau dikasih harta banyak kan mau Allah kasih banyak, hisab lama. Ini hisab harta aja bisa membuat orang kaya lama masuk surga. Detail hisabnya. Dari mana orang peroleh? Itu semenjak dia punya harta, ya ditanya hari pertama, anggap hari Minggu dapat duit dari mana? Kemudian hari Senin dari mana? Kemudian dibelanjakan untuk apa? Tanya semuanya, detail. Nah makanya jadi lama hisabnya. Orang kaya masuk surga belakangan. Nah di sini kelebihan orang miskin. Orang miskin bertakwa, kelebihannya masuk surga duluan. Ya. Tapi nanti ada kelebihan orang kaya mana miskin ada. Orang kaya paling banyak dari sedekah. Ini nanti orang kaya di akhirat gembira. Orang miskin ngiri. Ya, siapa itu? Orang-orang kaya. Kok mereka dari tinggi dapatnya kedudukan tinggi di akhirat? Karena mereka sedekahnya banyak. Mereka dikasih harta sama Allah yang banyak, sedekah banyak, maka derajat tinggi. Ngiri lagi. Jadi orang kaya lihat orang miskin misalnya duluan ngiri. Ya, orang kaya orang miskin lihat orang kaya ngiri. Ya, jadi sekarang Anda tanya, itu mau kaya apa miskin? Kaya. Sedang aja. Ya siap-siap ya kan. Ya. Ini ya yang miskin bertakwa. Ada yang udah miskin nggak bertakwa banyak. Ada banyak. Ya. Ini namanya kalau belangsak apa belangsak sih? Belangsak. Ancur-ancuran. Mana belangsak kata sial 2 kali. Belangsak. Ya. Mana kata udah jatuh tinggal tangga pula. Itu benar. Kalau yang naiknya pakai tangga, kalau nggak pakai tangga udah jatuh ketiban pohon. Jadi dia udah susah di dunia, di akhirat susah. Nah, belangsak. Malaikat juga bilang, lu kapan senengnya? Di dunia susah, di akhirat susah. Nah, jadi anggap dia orang miskin tapi bertakwa, nggak apa-apa diuji sama Allah di harta. Ya Allah Ta'ala kasih kesusahan, dia sabar, pahala lagi. Jadi orang kaya, orang yang miskin syukur, ridho dengan takdir Allah,
derajat tinggi. Orang kaya syukur sama nikmat harta derajat tinggi. Jadi masing-masing apa tuh? Naik. Jadi masing-masing punya bisa bersaing. Ya, oh itu paling banyak kan itu syukur besora kok. Anda dikasih mikir sama Allah, Anda sabar, Anda terima takdir Allah Ta'ala derajat tinggi. Jadi bisa bersaing. Jadi ya sekarang gimana? Yang dikasih kaya, dikasih mikir, ya udah kita bersaing aja. Nah, bagaimana dulu? Ada pasangan suami istri, istri cakep, cantik, suami jelek. Ya, jelek. Kata istri, saya dapat musibah. Kata yang istrinya, suaminya, saya dapat nikmat. Jadi ini yang istrinya sabar karena dijodoh begitu. Orang jelek penyok. Paham nggak? Ya paham. Yang dia sabar, derajat tinggi. Kemudian yang suami dapat nikmat besar, dia anugerah, disyukur bahwa Allah Ta'ala nikmat. Nah, jadi masing-masing dapat pahala banyak. Ini dapat pahala dari syukur, ya, dapat pahala dari sabar. Jadi itu mau dapat yang mana? Syukur. Syukur aja. Ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, semua berat ya. Nah itu kelompok pertama masuk surga tanpa hisab. Jadi nggak dihisab lagi, nyelonong aja ke surga. Ya nggak dihisab. Wasulatun yuhasabuna hisaban yasra. Ada seperti yang lain, kelompok yang kedua dihisab tapi hisabnya gampang. Dihisab gampang, Allah permudah hisabnya. Nggak susah, nggak berbelit-belit, nggak mendetail. Hisab gampang. Ya, hisab gampang. Ya, itu yang kedua. Wasulatun yumahasuna tumaidul janata. Kelompok yang ketiga, yang terakhir, ya mereka orang-orang yang dosanya banyak, hisabnya sulit, tapi Allah telah maafkan, kemudian Allah telah masukin ke surga. Ya, jadi semuanya beruntung nggak? Beruntung. Yang kelompok pertama masuk surga tanpa hisab, nyelonong. Kedua, hisab tapi hisabnya ringan, gampang, nggak mendetail, nggak ngejelimet. Kemudian yang terakhir, dosanya banyak, hisabnya susah, tapi Allah telah ampun dosanya. Kemudian ya Nabi Musa bilang, "Faj'alhum ummati," ya Allah jadikan mereka itu umatku. Semoga saja itu umatku. Yang masuk surga pertama, yang surga tanpa hisab sepertiga. Ini ke sepertiga surga tanpa hisab. Kelihatan kita nggak kebagian, udah diambil sama sahabat semuanya kelihatan. Ya umat Rasulullah dari semenjak Rasulullah ya jadi Rasul ya sampai manusia terakhir sampai hari kiamat kan banyak umat Rasulullah, banyak kan? Pertiganya masuk surga tanpa hisab. Kemungkinan udah diambil sama sahabat atau sama sampur tabi'in, kita nggak kebagian. Nah, tapi jangan kecil hati, ya satu orang dari mereka bisa membawa 1000 orang lain. Nah, ya maka kita sini aminin aja dah. Amin. Ya kita bilang, kan di kitab Maulid ada tuh kitab berapa? Jadi Pak, seluruh dadukul janata juga ada hisab. Ada sepertiga umatku yang masuk tanpa hisab. Ada bacaannya itu Allah maj'alhum. Ya Allah maj'alna minhum. Ya Allah jadikan aku dari golongan mereka. Tahu kita masuk ke Allah. Amin. Ya, emang sih buat harapan tipis. Tipis nggak kira-kira? Tipis udah apa tuh? Habis. Udah ambil habis mas sahabat teman tabiin. Udah gitu amal kita pas-pasan. Tapi nggak apa-apa kita amin aja. Amin. Ya, jadi ada umatku sepertiga yang pertama surga atau hisab. Allah maj'alna minhum. Ya Allah jadikan aku dari mereka. Mereka orang-orang yang masuk tanpa hisab ya. Nah, terusin. Jadi qala hum ummatu Ahmad. Allah telah menjawab itu bukan umat, jadikan mereka umatmu ya wahai umatku wahai ya Allah, kata Nabi Musa. Tidak wahai kata Allah Taala hum ummatu Ahmad. Mereka ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Musa, Nabi Musa berkata lagi, ya Rabbi basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummatihi faj'alni min ummatihi. Ya, setelah Nabi Musa ya mendengar dari Allah Ta'ala tentang kehebatan, kemuliaan, kelebihan umat Nabi Muhammad, akhirnya mentoknya Nabi Musa minta apa? Jadi umatnya. Nah, Qala Musa, Nabi Musa berkata lagi, ya Allah basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummati. Engkau telah memberikan kelebihan ini buat Nabi Muhammad dan umatnya saja. Ya, jadi kelebihannya buat Nabi Muhammad dan umatnya. Akhirnya Nabi Musa bilang apa? Faj'alni min ummatihi. Ya Allah, kalau begitu jadikan aku sebagai umatnya aja.
jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Tuh, Nabi Musa masih ngiri, masih minta dijadiin, padahal dia apa status titelnya? Nabi Rasul. Lihat kehebatan umat Nabi Muhammad, ya kelebihannya, ngiri masih pengen dia buang statusnya, titel kenabiannya dikalahkan, jadikan aku saja umat Nabi Muhammad. Nah kita nih yang udah apa? Yang udah jadi Muhammad wajib syukur. Nabi Musa minta pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita nggak pakai minta, kita lahir langsung jadi umat Nabi Muhammad. Anugerah kan? Anugerah. Maka wajib syukur pada Allah Ta'ala. Terserah mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab terserah. Alhamdulillah ja'alani min ummati Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kemuliaan banyak. Nah, terkadang kita kan nggak peduli nih masa bodoh aja, saat kita biasa aja, karena enggak, kita dipilih sama Allah umat Nabi Muhammad. Titelnya status kita udah punya. Nabi Musa masih pengen jadi umatnya, kita udah nggak dikasih sama Allah. Ya kita udah dikasih sama Allah sebagai umat Nabi Muhammad, wajib syukur. Makasih sama Allah kita udah jadikan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Alhamdulillah. Ya segala puji bagi apa ya Allah yang telah menjadi kita semuanya, anak cucu kita, keluarga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya. Bagaimana Allah tak punya jawaban? Kita Nabi Musa minta kepada Allah agar dirinya jadikan umat Nabi Muhammad. Ya Allah telah menjawab. Ya permintaan Nabi Musa. Inni istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami. Ya Musa, aku telah memilih engkau wahai Musa. Aku telah memilihmu wahai Musa, ya daripada orang manusia lain dengan risalahku. Maknanya aku telah jadikan engkau rasul. Ya, aku jadikan kau rasul. Ya, aku jadikan rasul aku. Ya, aku jadikan ya sebagai pembawa ajaran, pembawa ajaran dari aku, kata Allah Ta'ala. Ini titel yang besar wahai Musa. Aku jadikan kau rasul, udah titel jabatan yang tinggi, udah hebat. Udah hebat. Wa bi kalami, dan aku pilih engkau wahai Musa, ya rasul yang bisa berbicara langsung dengan aku. Maka Nabi Musa gelarnya apa? Kalimullah. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Ya, Nabi Musa Kalimullah. Kenapa Kalimullah? Karena satu-satunya Rasul yang bisa diajak ngomong sama Allah Ta'ala. Ya, waktu di mana? Di Bukit Tursina. Ya, maka Nabi Musa gelarnya Kalimullah. Tanpa melalui malaikat. Ya, wahyu yang datang sama Rasulullah pakai melalui Jibril enggak? Nah, Jibril. Nah, tapi nanti Allah Ta'ala memberi kehebatan juga kepada Nabi Muhammad dengan ya Allah Ta'ala ngomong langsung ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ketemu Allah Ta'ala, Jibril tunggu di Sidratul Muntaha di bawah. Ya Jibril kan nganter dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya atau Jibril buat kawal. Jibril Maqdis naik langit pertama. Ditanya sama penghuni langit, siapa engkau? Aku Jibril. Jadi prosedural, udah protokol gitu. Padahal mereka nggak tahu gue bos lo, paham nggak? Gue bos lo masih nanya aja, paham nggak? Tapi emang prosedural, emang protokol gitu. Siapa engkau? Aku Jibril. Maknanya malaikat langit tahu kan nih bosnya? Tahu. Tahu emang udah begitu. Ya, jadi mana nggak sembarangan orang naik ke langit, ya. Ini yang orang naik Apollo, ya ini bukan masih angkasa, belum masuk pintu langit. Kalau Jibril ditanya sama malaikat penjaga langit sama Rasul ditanya apa lagi orang asing. Nabi ditanya sama malaikat. Jadi yang mereka begini masih di mana nih? Pesawat Columbia ulang-alik Apollo tuh masih apa tuh? Angkasa sampai langit. Nggak mungkin langit tuh dijaga ketat. Ya ketat pasukan malaikat. Ya. Nah, terus siapa kau? Aku Jibril. Sekarang kau bersama siapa? Yang bersama aku Muhammad. Apakah kau dapat izin untuk masuk? Ya, aku izin. Baru malaikat buka pintu langit. Terus sampai ya di tempat yang tertentu Jibril nggak bisa ikut. Kata Jibril, ya Muhammad, aku tunggu di sini saja. Kenapa Jibril? Tega. Ya, ayatul Habibah. Ya, apakah ada kekasih yang meninggalkan kekasihnya di tempat ini sendirian? Maksudnya, kau kenapa gak ikut lagi? Kenapa aku sendiri? Enggak Muhammad.
ya aku di sini aja, aku tunggu sini, aku nggak bisa naik ke atas lagi. Kenapa? Ya Muhammad, ketahuilah satu-satunya orang makhluk Allah yang diizinkan melangkah, ya itu cuma engkau saja. Aku melangkah satu langkah, aku bakal terbakar. Maka aku di sini aja. Nah, pada dengan penjelasan Rasulullah, berarti Jibril emang nggak dikasih apa tuh? Akses untuk masuk. Mungkin ID card-nya nggak ada. Ya itu, itu. Ya, tapi Rasul dikasih. Udah, akhirnya Nabi Jibril nunggu tempat itu. Tempat itu kemudian mereka Jibril, Rasul ke atas. Menandakan Allah Ta'ala di atas, maksud melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya, kemudian dari situ Allah Ta'ala ya angkat hijab dari muka Nabi Muhammad SAW, bisa melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala angkat hijab tabir pembatas dari kuping Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa mendengar wahyu, bisa mendengar firman Allah Ta'ala. Nah yang lain melalui Jibril, enggak. Surah turun, ayat turun melalui Jibril enggak? Nah Nabi Musa dikasih istimewaan di dunia bisa ya berbicara dengan Allah, maka gelarnya kalimullah. Nah ini Allah Ta'ala bilang, wahai Musa, aku udah berikan kepada aku keistimewaan. Aku jadikan kau seorang rasul dan aku jadikan kau kalimi. Ya, orang yang bisa bicara dengan aku, kata Allah Ta'ala. Udah cukup ya, ini derajat tinggi. Nggak ada lagi orang aku kasih, ya udah derajat tinggi. Jangan minta lagi. Bagi umat Nabi Muhammad udah hebat ini. Padahal tinggi gak? Tinggi. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Fakhud ma'atituka wa kum minasyakirin. Ya, udah, ya Musa, ya syukurin aja yang aku berikan kepada engkau. Kau jadi rasul, udah syukurin aja, terima aja. Aku jadikan sebagai kalimi, orang rasul yang bisa ngajak berbicara dengan aku, ya udah syukur aja. Wa kum minasyakirin, jadi kamu yang bersyukur. Udah terima aja dah. Terima aja titel yang hebat. Aku jadikan kau rasul, aku jadikan kau kalim, ya. Udah cukup, jangan kita jadi sebagai umat Nabi Muhammad, sudah cukup. Tapi masih ada permintaan. Kenapa? Karena lihat umat Nabi Muhammad kehebatannya luar biasa, ya. Terus di kitab Wa Ibnu Abbasin, dari riwayat bersumber dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya. Mana keduanya? Siapa lagi? Ya. Ibn Abbas maknanya anak Abbas. Anak Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, anaknya Abbas. Jadi anak Abbas berapa orang? Abbas dan anaknya berapa orang? 2 orang, maka dikatakan anhuma. Mudah Allah Ta'ala itu kepada. Kenapa anhuma? Karena 2 orang sahabat. Abbas punya Abbasnya sahabat, Abdullah anaknya sahabat juga, maka 2 orang. Nah, kalau 1 orang doang, radhiyallahu anhu. Maka tidak Ibn Abbas tidak anhuma, karena 2-duanya sahabat. Bapaknya sahabat, anaknya sahabat juga. Maka kelihatan dikasih apa? Gelarnya radhiyallahu anhuma. Ya, kasih taradhi ya. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman li ashabi, kata Ibn Abbas, suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Kata Ibn Abbas, suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ma taquluna fi hadhil ayah? Apa yang kau ketahui? Apa maksud ini ayat? Ya, wa ma kunta bijari turi idnadaina. Tidaklah engkau wahai Muhammad berada di Bukit Tursina. Di mana Tursina? Di Mesir. Tidaklah engkau wahai Muhammad berada di Bukit Tursina idnadaina, ketika kami sedang memanggil Nabi Musa. Mana apa? Waktu kami memanggil Nabi Musa, di tubuh Nabi Musa ada apa? Ada nurnya, cikal bakal jasad ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat menjawab, wa qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu makna ini ayat. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya tafsir ini ayat. Nah, jadi sahabat kebanyakan ditanya sama Rasul, sekalipun beliau tahu, mereka nggak jawab saya tahu ya Rasul, enggak. Tetap jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasul lebih tahu. Nah, jadi sini gimana? Sini kata-kata Rasul a'lam ya menandakan apa? Pengen sahabat dengar ilmu baru dari Rasulullah SAW. Karena kalau yang dia tahu, yang mereka tahu, mereka ucapkan cuma udah, ilmu nggak tambah. Paham nggak? Nah, kecuali dalam bab ujian dan masalah. Ya, ada guru ya
lagi uji anaknya, banyak muridnya diuji. Ya, tanya macam-macam. Ya, apa yang maksud ini? Berapa rukun wudhu? Allahu a'lam. Allahumma ya Allahu a'lam semua. Ya, enggak, kalau lagi pertanyaan tanya aja. Nah, ini sahabat, kenapa sekalipun mereka tahu, mereka mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi tahu, pengen dapat ilmu baru. Paham ya? Faqala, ya. Maka Nabi Rasul menjawab, lamma kalamallahu Musa alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Faqala, ya Nabi Musa bilang, ya Rabbi, hal khalaqta khalqan akrama alaika minni? Ya Allah, Engkau telah menciptakan makhluk, Engkau telah menciptakan manusia. Apakah ada manusia yang lebih mulia daripada aku? Ini Nabi Musa perasaannya dia paling mulia, perasaannya. Karena ke bawahnya belum lahir. Nabi Musa kan atas. Ya? Jadi, ya Allah, apakah ada Engkau ciptakan manusia yang lebih mulia daripada saya? Ya. Nabi Musa nanya pada Allah Ta'ala. Nabi Musa menganggap ini dirinya udah apa tuh? Tinggi. Udah paling wah, udah paling hebat. Bukan berarti sombong, karena emang ada lagi. Yang Nabi Musa kan Nabi lain belum lahir. Nah, cuma satu Nabi, ya. Bagaimana? Ya, Nabi Musa mengatakan demikian. Istoifatani ala basya. Ya Allah, Engkau telah memilih aku daripada manusia lain. Engkau jadikan aku seorang rasul. Berarti titel yang hebat. Ya, maka pantas kalau aku mengatakan aku orang yang paling mulia. Ya. Kemudian wa kalamtani bitursina, dan Engkau pernah menjadikan aku rasul yang bisa Engkau ajak bicara, ya, dengan Engkau memberi aku gelar kalimullah, ya, di Bitursina. Mana sekarang nggak ada lagi orang yang kedudukan tinggi selain aku, yang paling mulia aku. Ya, ini perkataan demikian bukan mendengarkan Nabi sombong. Ya, seperti apa? Seperti Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Aku pemimpin umat manusia, wala fakhar. Aku katakan demikian bukan kesombongan. Nah, Nabi Musa, ya Allah, emang ada orang yang lebih mulia daripada aku? Ya, nggak ada kan? Kenapa? Aku dijadikan rasul, engkau titel yang hebat. Ya, kemudian aku diajak termasuk rasul yang kau bisa ajak bicara langsung, nggak pakai Jibril, nggak pakai malaikat, nggak pakai perantara. Berarti aku paling hebat. Nah, perasaan Nabi Musa. Nabi yang lain belum lahir nih. Nabi Musa kan ada di akhir pertengahan, ya. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, ya Musa, wahai Musa, amma alimta, apa kau tidak tahu anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad SAW akrama alayhim jami khalqi. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di sisi aku. Nah, jadi Nabi Musa dengar. Ya, jadi maksudnya udah dikasih kerasulan, titel rasul, titel kalim, ya, masih ada lagi yang lebih hebat. Ada siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad, ya, apakah tidak tahu bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di sisi aku? Ya, aku, ya. Wa ini nazartu fi qalbi ibadi, dan aku memandang kepada hatinya para hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, walam ajid qalban asyadda tawadu'an min qalbika. Maka aku belum mendapati hati yang paling hebat tawadhu'nya, rendah hatinya, ya, daripada engkau. Jadi Nabi Musa, ya, ranking pertama dalam tawadhu. Jadi aku belum mendapati orang yang hebat tawadhu'nya melebihi tawadhu'nya engkau, wahai Musa. Jadi dengan ketawaduan yang hebat, maka apa? Maka dia dapat titelnya Rasul. Nah, mana angkanya? Falidzalika istafaituka ala nasi birisalati. Oleh sebab itulah, wahai Musa, engkau punya tawadhu hebat. Aku belum pernah dapati orang tawadhu seperti tawadhu engkau. Engkau punya ketawadhu yang hebat. Oleh sebab itulah aku pilih engkau daripada manusia lain dengan sebagai rasul aku. Rasul aku, wa bi kalami, aku pilih engkau daripada yang lain, daripada anbiya, daripada rasul yang bisa bicara langsung kepada aku. Nabi yang lain nggak bisa, ya. Famut ala tauhidi, wahai Musa, nanti kalau kamu meninggal dunia, matilah kamu dalam keadaan tauhid. Ya, semua nabi mati tauhid. Ya, nggak ada yang mati tauhid. Nah, tapi ini, ya, Allah Ta'ala, nabi aja masih disuruh untuk pegang tauhid agar mati iman gitu.
Kita yang bukan Nabi tenang-tenang aja mati. Nah, jadi gimana? Ya para anbiya, para rasul otomatis matinya mati Islam, mati iman, tapi masih dikatakan gitu. Maka dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, makna muslim muwahhidun, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan masih bertauhid. Nah, paham? Nah, di sini ya famut ala tauhidi wa ala hubbi Muhammadin. Maka matilah kamu nanti wahai Musa dalam memeluk agama tauhid dan dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada Nabi Muhammad belum lahir. Nabi belum lahir, Allah nasibatin, ya Allah Ta'ala berikan kelebihan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad, hingga di hati Nabi Musa baru ada kecintaan. Nah, maknanya apa? Beruntung orang-orang yang mati, ya selain dia membawa iman, di hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Allah Ta'ala suruh gitu. Matilah kamu wahai Musa dengan memegang tauhid, dan matilah kamu ya dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi aja disuruh mati membawa tauhid, ya artinya dalam keadaan tauhid dan kecintaan Nabi Muhammad, bagaimana kita? Pak Nabi Musa nggak ngalamin Nabi Muhammad, lain zaman, ribuan tahun bedanya. Ya, dengan Allah sifatkan Nabi Muhammad, kelebihan Muhammad, di hati Nabi Musa ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita ya banyak mengenal Nabi Muhammad. Nah, kenapa dengan Nabi Muhammad terus kita tambah kenal, lama-lama ada cinta deh. Nggak mungkin orang cinta sama yang nggak kenal, nggak mungkin. Maka ada istilah apa? Tak kenal maka tak sayang. Ya, orang tahu sayang aja, kenal kagak dibilang gila entar. Paham nggak? Ya, itu mah ada cewek dia bilang aku cinta kamu. Kenapa lu? Paham nggak? Kan kenal dulu, deketin, PDKT dulu. Apa PDKT? Apa sih PDKT dulu, lama-lama boleh ya aku cinta kamu. Ya diterima insya Allah. Karena udah PDKT. Tapi kalau langsung aja gimana? Nggak bisa. Kenal dulu, kenal udah maksimal, baru ada mahabbah, baru ada cinta. Jadi maknanya mahabbah tansya minal ma'rifah. Kecintaan timbul dari mana? Dari pengenalan. Kenal dulu bercinta. Nah ini Nabi Musa suruh mati dalam cinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada. Dari mana dikenal Nabi Muhammad? Dari sifat-sifat yang Allah jelaskan di kitab Taurat. Nah, jadi di hati Nabi Musa tertanam kecintaan Nabi Muhammad. Sama kita juga itu. Kita kenalin diri, kita banyak mengenal Nabi Muhammad, nanti baru ada kecintaan. Ya, dari mimbar maulid, ya maulid dibaca di sejarah Nabi Muhammad. Terus kita tingkatkan lama-lama kenal, nanti ada kecintaan Nabi Muhammad. Cinta udah maksimal, baru ada kerinduan pada Nabi Muhammad. Ya, nggak mungkin orang nggak kenal langsung rindu, nggak mungkin. Bilang sama cewek, aku rindu kamu deh. Siapa? Enggak. Nah, aku nggak kenal rindu aja, enggak. Nah, ya, jadi rindu terakhir. Kenal dulu, udah maksimal, baru ada cinta. Cinta maksimal, baru ada rindu. Nah, kalau rindu kayak wah, kangen deh. Ya, ketemu maka kasih baru apa? Baru hilang kerinduannya. Nah, kalau Musa sebenarnya aja ya. Ya, balik ketiga dari atasnya. Wallahu a'lam. Banyak. Ya Rabbana